gak sih? Akhir-akhir ini banyak orang yang kelihatannya kerja terus nggak mengenal waktu dan tempat. Lagi makan aja masih sibuk meeting atau bikin presentasi. Malam minggu masih video call sama bos. Udah tengah malam masih sibuk ngurusin deadline. Capek sih, tapi mau istirahat ngerasa bersalah dan gak tenang. Gaya hidup ini tuh dinamakan hustle culture. Hustle culture adalah gaya hidup di mana seseorang harus sibuk terus, kerja terus, seakan-akan tidak boleh beristirahat. Bagi mereka, istirahat sama dengan malas. Jepang merupakan negara yang terkenal sangat menjunjung tinggi pekerjaan, sehingga mereka sangat dekat dengan perilaku hustle culture ini. Tidak sedikit kasus kematian, baik bunuh diri maupun kelelahan yang disebabkan perilaku bekerja berlebihan. Bahkan, mereka sudah memiliki kata sendiri untuk hal ini, yaitu karoshi atau death from overwork. Hustle culture tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kebiasaan atau budaya tersebut muncul. Yang pertama, toxic positivity. Menurut Dr. James Zuckerman, psikolog klinis di Pennsylvania, toxic positivity adalah dorongan untuk tetap berasumsi positif walaupun sedang mengalami situasi tertekan. Asumsi ini bersumber dari dalam hati atau perkataan orang di sekitar. Nah, seringkali kita merasa lelah karena pekerjaan yang menumpuk. Bukannya beristirahat, malah muncul kalimat seperti, "Jangan menyerah, kau pasti bisa, ayo kerja lagi." Terus, "Masa gitu doang capek? Kalau gitu kamu kapan suksesnya?" Ada juga, "Ketika kamu tidur, jutaan orang sibuk belajar loh." Nah, faktor yang kedua adalah teknologi. Kemajuan teknologi jadi penyebab hustle culture menyebar dengan cepat. Smartphone yang dulu hanya berfungsi untuk mengirim SMS dan telepon saja, kini juga bisa digunakan untuk bekerja, seperti mengirim email, menyusun presentasi, membuat makalah, video call dengan atasan, hingga mengadakan diskusi antar tim bisa dilakukan dengan aplikasi yang ada di smartphone. Anggapannya, dengan teknologi bekerja sudah dipermudah, jadi gak ada alasan lagi untuk tidak bekerja. Memang apa sih yang terjadi kalau kita menerapkan hustle culture? Hustle culture memaksa kita untuk multitasking. Padahal, sejatinya manusia itu tidak bisa melakukan multitasking karena hanya akan membuat tubuh lebih cepat lelah. Multitasking ujung-ujungnya hanya akan membuat hasil pekerjaan kita kurang maksimal. Selain itu, terlalu banyak bekerja memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan, seperti peningkatan resiko menderita hipertensi, penyakit jantung, stres berlebihan, kecemasan berlebih, bahkan depresi. Jadi, bagaimana sih caranya terhindar dari buruknya hustle culture sambil tetap produktif secara sehat? Yang pertama, setiap kali kamu menemukan dirimu terus bekerja dengan terburu-buru tanpa istirahat, berhenti dan tanyalah pada diri kita sendiri. Ngapain sih? Ngapain buru-buru? Apa sih yang sebenarnya saya inginkan? Apakah yang saya lakukan sekarang ini bisa mendekatkan saya ke keinginan saya tersebut? Yang kedua, hargai proses. Bukan seberapa banyak kegiatan yang kamu ikuti, seberapa banyak proyek yang kamu selesaikan, tapi seberapa sungguh-sungguh kamu dalam mengerjakan pekerjaan itu. Proses ini yang membuatmu banyak belajar dan melakukan refleksi, sehingga kamu menjadi orang yang lebih baik tiap hari. Yang ketiga, maksimalkan waktu dengan menjadi mindful. Cobalah menjadi mindful atau sadar secara penuh terhadap apapun yang saat ini dilakukan, baik itu bekerja atau beristirahat. Ketika bekerja, fokus pada pekerjaan yang dilakukan dan prosesnya, bukan komentar orang lain, hasil akhir, atau malah pekerjaan lain. Hasil kerjamu akan lebih efektif dan efisien, sehingga kamu lebih santai dan tenang. Nah, sedikit disclaimer, video ini dibuat bukan sebagai alasan kamu malas-malasan. Bekerja keras itu baik kok, tapi kalau berlebihan jadi gak baik. Kamu juga berhak kok untuk istirahat sebagai upaya berbuat baik ke diri sendiri, atau biasa disebut self-compassion yang sudah dibahas di video sebelumnya. Ingat, istirahat itu bukan
bukan berarti malas. Justru kamu butuh istirahat untuk lebih fokus dan bekerja lebih maksimal. Nah, mungkin sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.